Halo, balik lagi sama gua Purwadi. Kali ini ceritanya kalian ada di segmen terbaru gua, yaitu ngantor, ngobrol bareng anak motor. Nah, di segmen yang terbaru ini gua mau ngobrol-ngobrol sama anak motor, baik itu tentang usahanya beliau di bidang apapun, baik itu di spare part permotoran atau di usaha apapun. Dan yang kedua, gue mau ngobrol sama beliau as a motorist. Jadi pengalaman touringnya dia kemanapun itu, terus motor apa yang dia pakai, motor apa yang dia impikan sampai saat ini gitu kan. Nah, gimana keseruannya? Tetap tonton terus videonya, oke? Nah, di episode pertama kali ini gua mau ngobrol sama salah satu motoris yang punya usaha di ban motor, yaitu Om Aryo Rumah Ban Motor. Oke, kali ini kita udah hadirkan narasumbernya, Om Aryo Rumah Ban Motor. Halo, thank you. Apa kabar? Oke. Om, gimana nih? Sorry ganggu waktunya. Ya. Nah, jadi sebenarnya di episode pertama ini nih gue pengen ngobrol tentang usaha lo nih. Usaha lo nih sebenarnya pertama-tama ini kenapa sih lo mikirin gue mau usaha ban gitu? Jadi awal tuh sebenarnya dari usia di bawah 30 sebelum merit tuh gue udah kepikiran pengen usaha. Tapi kehambat waktu itu, bukan kehambat sih, tapi keburu nikah. Jadi intinya karena gue merasa punya tanggung jawab, jadi gue kerja, tapi tetap mimpi itu tetap ada terus gitu, mimpi itu tetap ada terus. Dan gue dari dulu ngerasa gue tuh hobi sama motor. Yes. Nah, gue pengen banget punya mimpinya tuh punya suatu kerjaan yang berhubungan sama hobi. Dan hobi gue kebetulan itu motor. Nah, ketika di 2011 kita mulai usaha, jadi spesifik ke ban gitu. Jadi 2011 itu kita mulai bikin usaha di November 2011 itu kita bikin rumah ban motor. Dan penentuan nama itu juga kita berpikir nama rumah ban motor itu lebih ke semua lah gitu. Jadi bukan nama-nama yang hedon, bukan nama-nama yang ini. Jadi rumah ban motor itu ya rumah motor, rumah semua motor, bisa semua motor ada di sini. Betul. Jadi namanya kita pilih seperti itu. Bangun usaha kurang lebih sekitar 3 tahun prosesnya. Jadi kita udah bentar lagi tahun ke-9. Bentar lagi tahun ke-9 di November. Ya sampai sekarang akhirnya kita berdiri, kita punya sementara ini kita baru punya 2 cabang. Yang pertama di yang sini, satu di Lebak Bulus, yang satu lagi di Pondok Kelapa. Bisa spesifik Om, kalau teman-teman yang belum tahu rumah ban motor ada di mana, nanti juga bakal gue tulis di deskripsi. Lo bisa langsung sini, tapi bisa disebutin di mana Om posisinya? Rumah ban motor itu ada di Jalan Lebak Bulus 3, nomor 2B. Posisinya di depan Masjid Al-Hikmah. Ya, gampangnya itu. Terus kemudian yang kedua ada di Haji Naman, Pondok Kelapa. Di Pondok Kelapa itu coba aja kalau teman-teman kesulitan, ketik aja di situ di Google, ketik di situ Rumah Ban Motor 2, itu pasti keluar ininya.
alamatnya. Oke. Tapi itu semua ban radio. Untuk saat ini variannya ada semua. Ada semua ya. Jadi tercover lah tuh dari Matic 12 in sampai 19 atau 21 in ada. Ada. Jadi ke teman-teman nggak bakal susah nyari ban tuh kalau emang ini langsung sambangin aja nih rumah ban motor mau yang di Kelapa yang di Pondok Kelapa. Pondok Kelapa sama di Lebak Bulus 3 ini. Kebetulan gue lagi ada di Lebak Bulus 3 nih. Maaf teman-teman sambil ngerokok. Nggak apa-apa. Thank you. Nggak apa-apa. Lebak Bulus 3 ini, nah yang gue suka dari Lebak Bulus 3 ini sekarang ada one stop service-nya. Ada tempat kopinya. Jadi kalau lo lagi ganti ban lo bisa nunggu di sini. Gitu. Ya. Ini tapi ide bagus sih Om, dan ini kopi susunya enak sih, lumayan menurut gue. Ya, ini signature sini Om ya? Iya, jadi kita memang plan waktu itu gini, banyak dari customer. Kenapa kita ada kedai kopi? Kita berpikir juga waktu itu belum ada toko ban motor di Jakarta ataupun mungkin di Indonesia waktu itu yang menyediakan kedai kopi. Dan banyak juga dari customer, teman-teman kita yang pada komplain karena ruang tunggunya nggak ada. Ruang tunggu yang memang benar-benar istilahnya kadang mereka ngajak pacar, ngajak istri mereka, ngajak anak mereka untuk ganti ban pas lagi ganti ban, jadi mereka lebih prefer cari tempat nunggu yang layak, ya sedikit proper lah, sedikit layak. Iya, gitu. Makanya akhirnya berdirilah ini tuh kedai kopi ini. Jadi di sana identik, jadi rumah ban motor itu identik, kita jadi trademark, mudah-mudahan ini jadi yang pertama di Indonesia juga. Jadi rumah ban motor itu baik yang di Pondok Kelapa ataupun yang di Lebak Bulus itu ada kedai kopi. Wih, keren. Jadi yang nunggu nggak bosen, terus di tempatnya enak banget nih loh ya. Kata-kata bijak kayak anak zaman sekarang. Keren sih. Ya. Keren. Terus juga harga kopinya murah. Ini cuma 15.000 men. 15.000 terjangkau banget. Kopinya enak kok, nggak lebay, rasa manisnya, kopinya pahitnya juga pas. Karena kebetulan gue juga sedikit suka kopi gitu kan. Nah, terus balik lagi Om, kalau ke ban nih. Kalau ke ban itu misalnya nih kita langsung spesifik aja, maksudnya peruntukan untuk masing-masing motor deh. Kalau misalnya saat ini motor yang banyak di jalan tuh kayak NMAX gitu Om. Kalau NMAX rumah ban ini nyediain apa aja sih Om? Yang maksudnya middle low sama middle high gitu. Ya, jadi ada yang low budget ya. Saya low budget itu kita ada beberapa pilihan. Jadi ada tapi cukup bagus kualitasnya. Jadi bukan karena wah ini karena murah terus jelek terus gitu. Jelek kualitasnya enggak. Kita ada FDR Evo, ada Maxxis, Spectra. Ya, Maxxis Victra. Victra, terus ada Zeneos Milano yang 13. Terus yang middle ke atasnya gitu kita ada Maxxis MAR1. Ada itu soft compound Om ya? Itu lebih ke soft compound. Terus kemudian ada juga Badleg SC. Badleg SC juga ada. Jadi variannya banyak nih, dan itu semua ada di rumah ban Om? Untuk sementara ini masih ada, jadi stok. Bagus. Jadi kalau kalian mau yang punya motor-motor NMAX bisa kesini nih. Terus kalau kayak Vario juga 14 inch, itu ada apa aja Om? 14 inch kita ada Maxxis, ada Zeneos, ada FDR. Yang middle low itu ya? Ya, ada ya terjangkau lah, terjangkau. Itu kita ada itu. Kalau yang middle high-nya sama Pirelli. Jadi gini, untuk ban, mohon maaf teman-teman. Jadi untuk ban di rumah ban itu kita nggak semua varian. Misalnya IRC seluruh varian ataupun FDR seluruh varian kita ambil untuk ring 14-nya enggak. Itu kita pilih sesuai dengan karakter toko kita. Gitu. Jadi masing-masing tempat toko gitu pasti punya karakter masing-masing. Nah, terus kalau karakter rumah ban Om bisa ceritain lebih ke apa sih? Gitu? Kita lebih konsepnya dari lebih ke hobi ya, lebih ke hobi. Jadi market kita tuh kita lihat ternyata 60-70% setelah gua analisa gitu, belajar dari analisa itu, ternyata lebih ke teman-teman yang memang hobi di motor. Gitu. Jadi yang sisanya itu baru yang umum. Yang reguler. Jadi bisa dipastikan ban-ban yang ada di sini
enak buat dipakai riding lah gitu. Ya, karena layak rata-rata kalau anak-anak yang memang hobi di roda 2 itu lebih concern ke kualitas beban ya, Iya. lebih concern ke kompounnya. Ya. Benar. Berarti ya bisa dibilang yang rumah ban sediakan ini benar-benar enak buat riding lah. Nggak Ya. pas hujan pun masih oke, panas pun oke gitu. Ya. Oke. Terus Om, kalau misalnya teman-teman yang pengen tahu nih, misalnya tipe Maxxis gitu, harga berapa, bisa dapat info di mana gitu? Kita sih tidak pernah, misalnya ada teman-teman tanya di IG kita, Oh iya, ada Rumah Ban IG-nya Motor, nih. IG kita Rumah Ban Motor ataupun di Facebook, tapi sekarang lebih trafficnya kelihatannya lebih aktif di IG ya. Oke. Mhm. Terus Kita nggak pernah Share. ini kok, nggak pernah inbox atau DM. Ada temen nanya, teman-teman nanya di situ langsung kita jawab. Oh, Dan berarti itu- ada adminnya, Ya. fast respon. Ya, dan itu bisa, kalaupun memang kiranya adminnya lagi sibuk, kan di situ langsung ada jawaban, automatically ada jawaban. Bisa langsung WA. Oke. Ada nomor WA. Ada nomor WA-nya di juga. situ Om ya. Dan masalah harga, kita nggak pernah baik di sistem yang ada di toko kita ataupun harga yang disebutkan di IG itu pasti sama, karena itu sistem harga kita by sistem. Oh gitu. Jadi seumpama ada ban yang teman-teman mau beli tapi ternyata belum ada harga, bisa dihubungin lewat Bisa. Instagram Dan sama itu, WA itu ya? ditanya pun kita langsung jawab di situ. Jadi Iya. bisa dibaca semua orang. Ya, jadi teman-teman kan kalau yang mau ganti ban kan nggak semuanya orang lagi siap duitnya Om, siapa tahu lagi prepare buat ganti Boleh, ban. boleh. Gitu kan, jadi bisa nanya, Ya. dulu bisa diestimasi lah budget yang akan dikeluarkan gitu Jadi kan. kita berusaha semaksimal mungkin kita bantu lah. Jadi kita itu juga berusaha memberikan solusi terbaik untuk teman-teman. Kalau sekiranya, mohon maaf, kadang kan suka kita tanya budgetnya berapa, ini ya. berapa, itu bukan dalam artian kita tidak ada sama sekali, kita Ya, cuma menyesuaikan. mengecilkan atau memandang orang itu tidak, tapi dalam artian kita bisa menyesuaikan Budget. kira-kira ban pilihan apa aja yang sesuai Yang dengan budget. ya kan? Benar. Bagus sih itu Om. Jadi ya teman-teman itu belum ada tuh Om, menurut gua service advisor yang ke arah sana gitu, karena beberapa outlet ban yang gua tahu belum menyediakan advisor kayak gitu. Jadi ketika orang awam mau ganti ban, dia kebingungan tipe apa, harganya berapa gitu kan. Jadi kalau ada dengan Instagram dan WA-nya itu mungkin orang jadi lebih merasa terlayani. Ya. Bagus itu, bagus Om. Thank you. Bagus banget. Terus Om, kalau misalnya ganti ban nih, kita di sini harga yang tertera di sana atau yang dijawab sama lewat WA itu udah include sama harga pasang? Udah, di kita jangan khawatir. Nah, banyak teman-teman pasti takutnya ini gue juga belajar jadi konsumen dulu gitu. Wah, ini biaya yang disebutin nih plus nggak nih, berapa Ya, plus-plusnya? ya, Kadang kan orang worry. takut ya di Ya, situ worry. ya, nggak cowok nggak cewek, apalagi cewek gitu. Iya, benar. Kan kasihan mereka, ya paling yang tahu banyak mengenai hal kayak gini kan nggak banyak. Nggak banyak, benar. Makanya jangan khawatir, harga di kita itu sudah include pasang. Oke, bagus banget. Jadi free pasang. Jadi Free pasang. harga yang disebutkan, jadi teman-teman datang ke sini pun jadi udah tahu pasti harganya berapa. Iya, sama duit yang dia bawa harus Ya, bawa berapa. betul. Ya. Jadi nggak akan, wah nanti dia tambah-tambahin lagi nih atau dia iya. kalin lagi nih Benar, berapa, benar, wah benar, nanti benar. kena biaya cas ini enggak. Berarti kalau nggak salah itu termasuk pentil juga kan Om? Semua. Ya? Ganti Semua. pentil baru kan Semua. kalau ban tubles ya? Semua. Hmm. Jadi kita lihat, misalnya begini, kalau ban tubles itu kita lihat biasanya, kita beri saran ke Pemilik. customer juga, ke pemilik motor juga, biasanya kita lihat pentilnya. Kalau memang kondisinya pentil itu udah getas, Yes. biasanya kita ganti. Tapi kalau Free. pentilnya free. Dan kalau memang pentilnya ternyata masih bagus, kadang bawaan pabrik itu bagus-bagus. Bener Om, iya. Bagus-bagus. Kadang sayang kalau diganti. Kalau belum tentu karetnya Lebih bagus. getas Oh, gitu. oke. Belum tentu karet pentilnya getas. Jadi Oke. kiranya kalau masih bagus, kita berikan saran yang terbaik juga ke customer. Ya, pentilnya masih bagus. Iya. Gitu. Jadi tidak perlu ganti. Kalau memang harus ganti dan Kalau itu memang free ganti, Om. dan itu free. Wah, itu bagus banget Om, bener. Keren sih. Terus ini Om, kalau misalnya ganti ban di sini, anginnya itu angin biasa atau nitrogen Om? Nah, ini ada kontroversi nih. Iya, Jadi- benar. Jadi buat teman-teman
mohon maaf bagi teman-teman, mungkin banyak yang akan kontra juga dengan statement gue gitu. Oke, nggak apa-apa, namanya juga negara merdeka kan. Ya, bebas. Jadi kita punya nitro, kita punya angin nitro, kita punya. Kalaupun memang customer itu memang benar-benar minta, kita free kok sebenarnya. Oh, nitrogen juga free om? Free. Oh, keren. Nitrogen free. Tapi pengalaman kita, nah ini mungkin pengalaman teman-teman yang lain pasti beda gitu ya. Atau toko-toko lain, wah enggak lah, omong-omongan Aryo ngaco, nggak apa-apa gitu, boleh. Tapi pengalaman kita ternyata untuk awal ketika ban baru itu daya rekat side dindingnya itu belum, jadi tidak begitu kuat kalau pakai nitro. Oh, dindingnya nggak maksimal. Ke velg ya, ke bibir velgnya. Oh, bibir velg bukan ke aspal. Ketekanan ke velgnya kurang begitu kuat. Nah, biasanya pengalaman kita itu banyak yang endingnya kempes, gitu. Karena daya tekannya gitu. Nah, akhirnya kita memberikan solusi atau memberikan saran kepada customer kita yang ada. Dan ban baru begini. Nah, ini menyangkut sisi teknikal nih, mohon maaf teman-teman. Jadi ban baru itu satu sebenarnya pori-porinya itu belum ngebuka, dia kan masih baru. Terus kemudian ada lapisan lilin pelindung, itu boleh teman-teman lihat di page-nya RBM juga ada. Kenapa ada lapisan lilinnya? Itu ban baru itu otomatis daya cengkramnya belum optimal. Belum maksimal. Jadi butuh, kalau teman-teman lihat di Bridgestone itu ada, itu di breakdown tuh. Di situ first 100 miles. Oh, first 100 miles. Ya, itu ya. Jadi jangan make ban itu secara agresif. Iya, diporsir. Secara agresif. 100 miles itu kurang lebih 100 berapa kilo ya. Ya, kita sih bilangnya biasanya kita mudahkan kurang lebih sekitar 100 kilo pertama. Kita biasanya kasih saran juga ke customer seluruh customer yang ada yang ganti ban di tempat kita, itu kita ngomong gitu, untuk ban baru pelan-pelan dulu kita jelasin, masih ada lilinnya 50 sampai 100 km pertama. Pemakaiannya jangan agresif gitu. Nah, otomatis itu butuh ban itu gini, sifat dasar karet. Ban itu pasti semakin dia panas, daya rekatnya makin bagus gitu. Ya mohon maaf, kelemahan nitrogen di sini dia memang dia makanya kan gue bilang ini pro kontra. Nitro itu dingin aja, benar itu, dan mengurangi daya cengkram. Dan ini secara technically ini bahaya untuk kalau penggunaan awal. Tapi ini nggak apa-apa, pendapat pribadi. Tapi ini juga gue bela juga untuk teman-teman yang berargumen, wah nitro nggak apa-apa, bagus, boleh. Buat teman-teman yang sekiranya untuk motor niaga, niaga ya, itu nggak masalah. Tapi karena tadi kembali lagi 60-70% customer kita itu adalah teman-teman yang hobi di motor, yang memang benar-benar mau enjoying, benar-benar riding. Jadi akhirnya kita putuskan, kita memberikan saran ke seluruh customer kita untuk angin biasa. Tapi sebenarnya setelah 100 miles lah. Setelah 100 miles itu lebih bagus mana? Nitrogen atau angin biasa? Kalau untuk memang niaga, ya mau silakan. Kalau tapi kalau untuk teman-teman yang pemakaiannya biasanya ingin mengoptimalkan daya cengkram, pengen merasakan feel berkendara, yang istilahnya bannya juga pengen dirasakan dioptimalkan gitu, kita nggak menyarankan dia pakai nitrogen karena daya cengkram sama ini kalau nggak salah, bener nggak sih om, gue pernah dengar katanya pakai nitrogen itu habisnya ban tuh nggak rata gitu, karena anginnya itu nggak nyebar dengan sempurna gitu, bener nggak sih om? Gue pernah baca itu sih di artikel, cuma valid atau enggaknya gue nggak tahu. Pengalaman lo deh. Jadi gini, itu bisa ban nggak rata itu bisa disebabkan banyak hal sih. Bukan hanya, tapi rata-rata justifikasi orang-orang kita itu karena cacat produksi, tidak sebenarnya.
Nah, ini panjang nih, ini teknik, ini technical banget. Jadi dalam artian begini, ban, Ya. tahu nggak bahwa ban motor itu sebenarnya kita kalau kita ngomongin safety regulation ya, Oke. menurut yang benar-benar aturan yang berlaku gitu, itu per 3 hari kita harus cek Angin. stok, tekanan Besar. angin, Ah. betul, besaran tekanan angin per 3 hari. Oke. Gitu. Jadi teman-teman tolong, tekanan angin itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas ban itu sendiri dan keamanan kita berkendara. Kalau boleh dikasih tahu nggak sih Om, tekanan angin yang pas atau yang proper untuk motor itu berapa sih Om? Tekanan angin, Karena kan teman-teman masih banyak yang belum tahu nih. tekanan angin masing-masing ban ataupun masing-masing motor itu beda-beda. Oke. Gitu. Jadi please buat teman-teman tolong baca Manual. manual book. Manual user. Tolong baca. Misal nih, ya kita ngomongin motor gede, motor-motor semakin gede cc-nya itu biasanya tekanan anginnya makin besar. Ya. Biasanya depan itu ada yang 36, ada yang range-nya 34, 36, 38, range-nya sekitar segitu depan. Belakang itu sekitar 40 sampai 42, 44. Range-nya sekitar segitu. Jadi itu dijaga terus ya? Itu kan masing-masing beda-beda. Masing-masing motor beda-beda, masing-masing cc beda-beda. Benar. Gitu. Yang umumnya berlaku di tempat kita biasanya gini, karena kita ini hawa panas, negara tropis. Umumnya tempat kita itu ya 28-30 depan. 28-30 depan, oke. Belakang itu biasanya umumnya 30-32. Karena kalau ketika kita riding sekitar 30 menit, kita riding kecepatan konstan kayak gitu, bertambah. Oh, bertambah malah. Bertambah. Kurang lebih sekitar 3 PSI. Oh, 3 PSI, oke. Ya, makanya kadang teman-teman ngerasa nggak sih? Pernah ngerasa nggak? Kalau sensitif harusnya teman-teman ngerasa. Ketika berkendara, kok ban gue keras ya? Gitu. Lama nih, lari 60 sampai 80. Konstan lah ya. Konstan misalnya lagi touring gitu ya. Kok ban gue keras ya? Itu tekanan anginnya bertambah sebenarnya 3 sampai 4 PSI. Oke. Itu disebabkan apa, Om? Ya, kalau boleh tahu. karena perputaran rotasi. Oke. Sehingga udara itu masuk dia. Terus kalau tadi 28 sampai 30, berarti 30 sampai 32 belakangnya? Ya. Itu boncengan atau sendiri, Om? Itu yang umumnya berlaku dan untuk motor-motor mass production di tempat kita ya. Jadi tidak mohon maaf ini jangan jadikan patokan. Jadi kayak misalnya gue punya ini ADV, Honda Vario atau ADV gitu. Ya gue biasanya depan itu gue kasih 28 dan itu tergantung bannya. Maaf sekali lagi itu tergantung bannya. Kita harus tahu ban yang kita gunakan apa. Makanya ini technically. Ini ya kita garis besarnya aja lah ya. Besarnya aja benar Om. Jadi kita harus tahu misalnya ban yang kita gunakan umumnya nih, kalau gue sih lebih prefer depan 28. Belakang 30 berarti. Belakang 30. Mau boncengan atau sendiri sama aja? Mau boncengan atau sendiri biasanya segitu. Kalau memang bebannya berat banget ya itu 32. 32 belakang ya. Cukup. Ya sih, berarti teman-teman tuh kalau mau boncengan juga tekanan anginnya disamain aja atau dicek 30 tadi, belakang depan 28 ya, gitu. Jadi biar aman juga biasanya sih gitu, minimal ya. Minimal itu. Disesuaikan sama bobotnya juga. Iya. Berarti feel berkendaranya juga harus main tuh di situ. Kan ini kekurangan ban nggak nih lagi riding gitu. Betul. Terus Om, kalau usahain gue nih motor gue, kalau mau ganti ban, itu ciri-cirinya apa sih Om? Maksudnya ban harus ganti gitu per berapa kilo atau permukaan? Nah ini juga, ini makanya ban itu ada TWI. Kalau teman-teman baca itu coba lihat di ban itu ada TWI-nya, Tread Wear Indicator kalau nggak salah. Tread Wheel Indication, indicator. Indicator kalau nggak salah. Kepanjangannya itu, itu kan ada tandanya. Yang panah itu kalau di samping macam-macam maaf. Kadang ketika tandanya itu sudah kena, itu udah ada saatnya ganti. Tapi ini ada pengecualiannya juga. Tapi ban ketika dipakai, ini kita ngomong ketika ban itu sudah terpasang ya. Ketika ban sudah terpasang, maka biasanya dia kena panas, kena dingin, kena panas, kena dingin kan, betul kan? Hujan, terus habis hujan, terus habis itu panas. Iya, benar-benar.
Nama sifat dasar karet itu tadi, lama-lama dia mengeras. Betas. Yo, gue ini makainya kurang lebih cuma 6 bulan. Oke. Ya, karena ada pertanyaan kayak gitu. Kok bannya masih bagus? Tapi kok udah keras? Sedangkan dia ban motor itu lebih banyak diam di rumah. Oke. Dia pakai, tapi dia pakai sesekali. Saya 2-3 tahun, kok patternnya masih bagus loh, kenapa keras? Karena ketika ban sudah dipakai, ketika sudah kena panas, kena dingin, kena panas, kena dingin, kena panas, kena dingin, lama-lama dia karetnya ngeras. Ya itu disebut karet mati. Ya. Gitu. Kadang teman-teman kan bilangnya kayak gitu, atau kadang ada juga yang bilang, kok lewat garis putus-putus meleset-meleset ya. Padahal patternnya masih bagus gitu. Berarti itu indikatornya bisa banyak Om ya? Bisa dari kilometer, sama bisa jadi komponisi ban udah keras atau enggak? Komponisi ban udah keras atau belum? Oh, gitu. Belum tentu komponnya patternnya masih bagus ya. Ininya masih bagus, tapi tidak menjamin itu ini ya, pada kenyataannya ternyata dia lebih baik diem di rumah. Ketika dia pakai jalan paling ya sekitar dia hanya pakai touring pakai terus dia diem lagi. Nanti minggu depannya atau sebulan kemudian baru dipakai lagi. Oke. Nah kadang-kadang kalau yang kayak gitu-gitu semakin lama dia diem, karetnya semakin mengeras dia. Oh gitu. Jadi bagusnya sih ban ini dipakai secara ban itu sebenarnya sama kayak mesin. Oh. Continuity berarti seharusnya. Mesin itu asal penggunanya benar ya, servis rutin sesuai dengan apa yang dianjurkan pabrikan. Terus yang ketiga itu tadi, ban itu sama seperti mesin sebetulnya. Kalau dia digunakan setiap hari, otomatis ban itu masa hidupnya lebih lama. Oh, lifetime-nya. Ya, karena kan dia kalau kita tidur seminggu, bangun sakit-sakitnya. Pasti pegel-pegel Om. Jangan kan seminggu, seharian full. Sama dengan mesin. Oh gitu. Terus ini Om tadi ngomongin itu kan, kalau treatment buat ban, caranya gimana sih? Misalnya kita habis ganti ban ya, atau kita lagi touring gimana, treatment ban supaya lebih awet deh gitu. Atau dicuci kah? Biasanya begini ya, minta tolong ke teman-teman juga, ban itu sebisa mungkin kalau disemir jangan sering-sering. Kenapa tuh Om? Senyawanya biasanya suka beda dan suka pecah-pecah tuh biasanya pinggir dinding bolnya, betul nggak? Iya benar. Suka nemuin beberapa kali nemuin beberapa kali nemuin. Terus kemudian kalau memang dalam jangka waktu ditinggal misalnya dalam jangka waktu yang lama, tolong jangan bersentuhan langsung dengan lantai. Kalau bisa dikasih tatakan, alas, karpet plastik tuh, karpet plastik atau kesetnya kalau bisa keset plastik kayak gitu. Nah itu kalau ditinggal dalam jangka waktu yang lama, jadi dia tidak, kalau dingin lama-lama kan dia mengeras. Itu tadi yang menyebabkan karet mati itu tadi. Oh, jadi kalau kalian parkir tuh usahakan ban tidak langsung bertemu sama lantai. Kalau memang ditinggalkan dalam jangka waktu yang lama. Bener Om. Oh iya, jadi dingin itu ngaruhin ke kerasnya karet. Terus yang kedua begini, gue pengen sedikit berbagi tips buat teman-teman. Ketika pagi hari, ketika kita baru nyalain motor, kita mau berangkat kerja atau berangkat kuliah atau berangkat sekolah gitu ya, tolong namanya semua fungsi yang ada di dalam mesin itu belum terlumasi dengan baik ketika masih begitu baru nyala kan. Iya betul. Otomatis dia butuh pemanasan dulu. Sama juga dengan ban. Ban itu dalam kondisi diam 1 malam. Benar. Traksinya belum optimal. Dia akan optimal ketika udah panas. 10-15 menit baru dia akan dia bawalah motor itu, jangan langsung agresif lah. Jangan agresif. Nah biasanya kalau jatuh jangan sampai ya, tapi kalau jatuh biasanya disalahin bannya licin, karena enggak gitu. Bannya belum siap aja. Bannya belum siap, kitanya juga ya itu tadi, traksinya belum optimal. Benar. Biasakan 10-15 menit, selain kita manasin motor sembari jalan jangan digeber ya. Kita juga
manasin ban. Nah, itu kenapa MotoGP selalu pakai jaket buat manasin ban dan sebelum race dia selalu ada warm up lap. Ya. Itu tujuannya untuk tadi yang Om Mario bilang tuh. Tire warmer. Jadi gini, coba deh teman-teman perhatiin di motor balap MotoGP gitu ya. 5 lap awal pasti kalah, fastest lap-nya pasti kalah dibandingkan 5 sampai 10 lap berikutnya. 5 sampai lap 5 sampai lap 10. Bener-bener Om. Pasti kalah fastest lap-nya. Pasti lebih kencang setelah lap kelima. Iya, karena bannya sudah karena traksinya sudah optimal. Oke, benar-benar. Gitu. Traksinya sudah optimal. Fastest lap catat baik-baik. Coba perhatiin teman-teman. 90% fastest lap pasti didapat setelah di menit di atas lap kelima. Gitu. Makanya biasa kalau ban baru itu makanya ketika pagi dibiasakan kita jangan kita langsung agresif ataupun kita geber motor itu. Iya benar. Tuh teman-teman, ilmu banget kan dari Om Mario ini. bagus. Om, ini waktu udah lama banget nih, udah 30 menit. Kayaknya udah cukup kali ya, kelamaan kita. Oke, sip. Thank you ilmunya Om. Makasih banyak. Tapi buat kalian juga jangan lupa mampir ke gerainya Om Mario. Beliau welcome banget untuk diajak sharing tentang ban, tentang apapun. Thank you. Beliau welcome banget kok. Kalau kalian mau nanya-nanya di Instagramnya juga boleh. Om Aryo punya Instagram? Punya. Gua ada Instagramnya Aryo Rumah Ban Motor. Oke, nanti gua tulis di sini. Oke, sip. Ya, Oke. thank you. Makasih semuanya. Makasih See you in the next banyak. video. Ciao.